Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Kita Hidup dan Mati untuk Tuhan. Didasarkan Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari penjelasan Paulus kepada jemaat di Roma karena adanya kelompok-kelompok yang berbeda pendapat satu dengan yang lain. Ada dua isu yang muncul dalam perikop ini. Isu yang pertama berkaitan dengan soal makanan, ayat 1 sampai ayat yang keempat dalam Roma pasal 14. Beberapa orang di antara mereka hanya mau memakan sayuran, sedangkan yang lain memakan sayuran dan segala macam makanan termasuk daging. Yang kedua berkaitan dengan soal hari-hari tertentu, ayat 5-7. Kelompok yang satu menganggap hari tertentu lebih penting dari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan mereka saling menghakimi dan saling menghina, bahkan menganggap kelompoknya lebih baik atau lebih suci dari yang lain. Oleh sebab itu Paulus memberi nasihat bahwa prinsipnya bukan soal makanan atau soal hari-hari tertentu, tetapi apa yang kita lakukan dan untuk siapa. Paulus menegaskan bahwa apa yang kita lakukan harus kita lakukan dalam kebenaran dan hanya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus kembali menekankan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dasarnya karena kita sudah dibeli dan ditebus oleh darah Kristus. Seperti juga yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui ayat ini, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, maka dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan Paulus juga menekankan bahwa jika dia mati, dia pun tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya memakai seluruh hidup kita, termasuk pikiran, perasaan, perkataan, kehendak, tindakan, dan lain sebagainya harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Kepada jemaat Filipi, Paulus memakai istilah hidup untuk Tuhan adalah hidup memberi buah, menjadi berkat bagi sesama. Mati untuk Tuhan adalah kesediaan untuk memikul salib, kerelaan untuk menderita bagi Tuhan, bahkan sekalipun sampai mengalami kematian. Mati untuk Tuhan juga berarti adanya kesetiaan mengikut Tuhan sampai akhir apapun yang terjadi. Seperti yang dialami Paulus, dia mengatakan, mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7. Selagi kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan melakukan tanggung jawab sebaik-baiknya. Hidup yang singkat ini harus menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Dan jika sudah tiba waktunya kita harus meninggalkan dunia ini, biarlah kita meninggal di dalam Tuhan dalam keadaan setia. Biarlah moto Rasul Paulus juga menjadi moto kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.